Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Asti sebagai salah satu pengampu mata kuliah pengantar statistik khususnya di Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat sejahtera, sehat selalu. Pada pertemuan minggu ke-13 ini akan kita bahas, yaitu kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu minggu yang lalu kita bahas menghitung probabilitas variabel diskrit. Sekarang akan dibahas bagaimana menghitung probabilitas variabel kontinu. Jika X variabel random kontinu, maka probabilitas variabel X kontinu dengan simbol Px merupakan fungsi probabilitas variabel kontinu. Contoh variabel kontinu peristiwanya dapat diulang-ulang dan biasanya nilai probabilitasnya variabelnya merupakan nilai variabel antar nilai A sampai B atau ditulis probabilitas X antara A sampai B atau dibaca probabilitas X lebih besar A dan lebih kecil B. Probabilitasnya dapat dinyatakan luas dataran yang dibatasi oleh fungsi density, probabilitasnya itu fungsi Px itu fungsi grafik dinyatakan fx sumbu x dari x sama dengan A sampai B. Jadi ini probabilitas merupakan fungsi dari x, kemudian sumbu x, sumbu y3 itu nilai probabilitasnya. Maka luas dataran yang diasir itu menyatakan nilai probabilitas P lebih besar A dan lebih kecil B dapat dihitung dengan pengintegralan. Jadi luas ini menurut kalau belajar matematika 2, luas dataran dapat dihitung dengan integral batasnya X dari A sama dengan B dari fungsi Px dx. Jadi hasilnya itu luas dataran yang diasir yang dibatasi oleh sumbu X, fungsi Px, X dari sama dengan A sampai sama dengan B itu dapat dihitung dengan proses pengintegralan. Contoh peristiwa probability variabel kontinu. Jika suatu eksperimen menggunakan 3 mata uang logam yang berbeda, misalkan uang logam Rp200, uang logam Rp500, dan uang logam Rp1.000, dilambungkan secara bersamaan, maka ruang sampelnya yaitu peristiwanya ada N-nya yaitu 2/3. Kenapa 2/3? Karena uang 200 itu kemungkinan akan dilemparkan ada 2 kejadian, bisa angka dan gambar. Demikian juga uang 500 kalau dilemparkan ada kemungkinan munculnya terjadi angka dan gambar. Demikian juga secara analog uang logam 1000 kalau dilemparkan peristiwanya itu sisi angka dan gambar. Sehingga kalau dilambungkan secara bersama-sama 3 logam, logam pertama 200 2 kali kemungkinan, logam kedua 2 kali, dan ketiga 2 kali kemungkinan. Kalau dikalikan dengan kaidah penggalian, maka jumlah ruang sampelnya seluruhnya ada 8 peristiwa. Jadi ruang sampel itu untuk penyebut, untuk membagi. Karena setiap mata uang logam menghasilkan 2 kemungkinan peristiwa, yaitu ke angka dan gambar. Angka dengan huruf A, gambar dengan huruf G. Karena ada 3 uang logam dilambungkan bersamaan, maka dengan kaidah penggandaan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 peristiwa sebagai ruang sampel. Maka peristiwanya secara detail dapat digambarkan sebagai berikut. Jika X menyatakan munculnya peristiwa gambar, jadi gambar kalau gambarnya 1, X-nya 1. Kalau gambarnya 2 berarti X-nya 2. Kalau gambarnya 3 jadi gambar semuanya. Bagaimana kalau X-nya 0 berarti yang keluar AA semuanya, angka semuanya. Jadi ini maka variabel diskrit yang bisa ditransformasi ke variabel kontinu. Tadinya diskrit, X dari 1. Kalau X-nya 0 berarti ini peristiwanya yang muncul ketika uang logam itu angka semuanya. Kalau X-nya 1 yang muncul G-nya semuanya 1, kemudian 2 logam yang munculnya angka. Kemudian ini kalau X-nya 1, ini kemungkinannya gambar angka-angka, angka, gambar angka, angka-angka gambar. Jadi jumlah peristiwa ada 3. Kalau X-nya 2 berarti dalam pelimparannya itu 3 uang dilambungkan bersamaan, berarti akan terjadi 2 gambar. Hanya 1, maka peristiwanya yaitu uang logam
gambar satunya angka, atau kejadiannya satunya angka, gambar-gambar, atau dibalik gambar, angka, gambar. Ada 3 peristiwa. Kemudian kalau X-nya 3, berarti semua uang 3 uang itu akan terjadi gambar semuanya. Jadi jumlah peristiwanya hanya 1. Maka jumlah ruang sampelnya 8 benar ya. Maka ruang sampelnya 8. Maka nilai probabilitas variabel X masing-masing, jadi kalau X-nya 0, jumlahnya dari 1/8. Kalau X-nya sama dengan 1, tadi berarti ada 3/8. Kalau PX 2, maka probabilitas jumlah 3 dibagi 8, dan PX munculnya gambar semuanya, tadi jumlahnya 1 peristiwa dibagi 8. Dari probabilitas, dari nilai probabilitas 3 uang logam yang dilambungkan secara bersama, maka dapat dibuat grafik fungsi density sebagai berikut. Sumbu tegak adalah nilai probabilitas, sumbu X di sini ketika X-nya 0, berarti 0 itu nilainya 1/8 ini tingginya. Ketika X-nya 1, nilainya 3/8. Ketika X-nya 2, jadi nilainya setengah atau 4/8. Ketika X-nya 3, 3/8. Ketika X-nya di sini X-nya 3, ketemu 1/8. Ketika 2, di sini 3/8. Tidak ada yang 4/8. Jadi ini paling tinggi setengah, tapi nggak ada. Yang paling tinggi adalah 3/8. Ketika X juga 3/8. Jadi dalam melambungkan 3 uang logam diulang-ulang sampai N kali, bahkan sampai tak terhingga, maka N mendekati tak terhingga, maka peristiwa melambungkan 3 uang mata logam yang diulang-ulang merupakan peristiwa distribusi probabilitas kontinu. Karena berulang-ulang, jika X menyatakan munculnya gambar, maka X-nya di sini dari 0, 1, 2, dan 3. Dari grafik di atas, nilai probabilitas antara 0 sampai 3 dinyatakan dengan luas dari yang diarsir. Antara 0 sampai 3 luas yang diarsir. Jadi menghitungnya secara matematis dengan integral. Tetapi nanti perhitungan integral tidak perlu karena sudah tersedia tabel distribusi normal standar, yaitu menghitung probabilitas dengan tabel. Maka dalam sebelum mengikuti mata kuliah ini, setiap mahasiswa harus saya wajibkan print out daftar tabel distribusi normal standar. Jadi sebelum materi ini ada daftar tabel distribusi normal standar. Harus di-print, harus dipegang di tangan. Bahkan kalau ujian harus ada. Karena itu untuk menghitung nggak perlu dengan integral, hanya dengan membaca tabel sudah tersedia. Baik, kita teruskan. Jadi menghitung probabilitas variabel X kontinu antara X sama dengan A sampai B dari fungsi probabilitas PX ditulis dengan simbol probabilitas X lebih besar A dan B secara geometri dinyatakan sebagai luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, fungsi Fx dari X sama dengan A sampai XB. Dalam matematika kedua atau kalkulus, menghitung luas daerah memang yang dibatasi oleh fungsi X, sumbu X dari X sama dengan A sampai itu memang harus dihitung dengan integral. Itu integral X A sampai fungsi X dx sama dengan luas daerah yang diarsir. Tetapi sekarang dalam mata kuliah statistik menggunakan tabel distribusi normal. Syaratnya normal standar. Jika X menyatakan variabel acak kontinu, maka fungsi probabilitas variabel X kontinu yang memenuhi normal standar dinyatakan sebagai, jadi normal standar itu Fx-nya khusus. 1/akar simpangan baku dibagi 2pi kali E pangkat minus setengah kurung X min rata-rata dibagi si manu kuadrat. Ini F-nya udah khusus pasti, namanya udah naik standar. Seluruh dunia ini fungsi normal seperti ini. Ini fungsi dasar karena standar. Nah, di mana nilai P 27 atau 3,14 E bilangan konstan yaitu 2,7183. U parameter merupakan rata-rata distribusi normal. Toknya merupakan simpangan baku distribusi normal. Sedangkan nilai X mempunyai batas dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Sifat-sifat distribusi ini belum standar, masih normal. Jadi untuk bisa dibawa ke normal standar, syaratnya harus memenuhi normal, distribusi normal. Grafiknya selalu di atas sumbu X, luasnya harus di atas sumbu X. Bentuknya simetri, yaitu rata-ratanya, tengahnya itu sama dengan rata-ratanya.
maka luasnya sebelah kiri dan kanan itu setengahnya, simetri. Grafik mendekati sumbu X jadi X-nya rata-ratanya itu 0 tuh nu. Kemudian ke kiri nu min simpangan baku, batas lagi nu min 2 simpangan baku, yang ketiga min nu min 3 simpangan baku. Ke arah ke kiri, kalau ke arah ke kanan ya pertama nu sama dengan, kedua nu ditambah simpangan baku, kedua nu ditambah 2 tok, ketiga nu tambah 3. Itu baru dan mempunyai satu modus tercapai pada saat rata-rata hitung rata-rata sama dengan modus. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 yang menyatakan nilai probabilitas semua ruang sampel. Jadi ini rata-rata ini nu minus tok, nu min 2 tok, ke kiri nu min 3 tok. Kalau kanan ini nu ditambah tok, nu ditambah 2 tok, ini luasnya simetris di atas, ini luasnya separuhnya setengah-setengah. Luasnya integral dari mendekati sampai minta terhingga sampai tak teriknya terhingga itu hasilnya 1 kalau ini distribusi normal. Ini masih normal. Nah, dari distribusi normal standar bisa ditransformasi menuju normal standar. Kalau sudah menjadi normal standar, Anda tidak perlu menghitung integral seperti ini. Langsung dengan tabel distribusi normal yang sudah Anda print out. Untuk menggunakan praktis, rumus menghitung probabilitas dengan perhitungan integral tidak perlu digunakan karena sudah tersedia daftar tabel distribusi normal standar yang dapat digunakan untuk menghitung nilai probabilitas dengan nilai rata-ratanya harus 0 dan simpangan baku 1 sehingga fungsi density distribusi normal standar menjadi lebih sederhana dengan variabel acak. Sekarang probabilitasnya bukan X, sekarang Z. Karena di dalam tabel distribusi itu sumbu X-nya, sumbu datarnya bukan X, tapi sudah Z. Di mana fungsinya FZ-nya seperakar 2 pi kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Z-nya dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, untuk mengubah distribusi standar menjadi distribusi normal standar, jadi tadinya ini minus setengah pangkat kurung I min nu bagi tok. Sekarang Z-nya itu harus mengganti X I min rata-rata min simpangan baku ini sebagai dasar untuk transformasi, rumus transformasi. Jadi yang X sekarang berubah menjadi Z. Sehingga perubahan grafik dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Sekarang sudah sumbu Z, rata-ratanya 0 ke kanannya karena simpangan bakunya 1. Jadi 0, 1, 2, 3. Kalau tadinya kan rata-rata ditambah 1 simpangan baku ditambah 2 tok ditambah sekarang toknya 1 dan yang ke kiri karena rata-rata min 1, min 2, min 3. Luasnya harus 1. Ini simetri setengah yang sebagian kiri sebagian juga setengah. Nanti rumus transformasi Z sama dengan X I min rata-rata dibagi simpangan baku. Ya, dengan di sini kalau norma standar itu rata-ratanya dirubah menjadi 0, simpangan bakunya toknya 1. Setelah distribusi transformasikan ke distribusi normal standar dengan cara substitusi setiap X ke substitusi Z dengan rumus di atas, maksudnya rumus ini rumus substitusi. Z sama dengan X ini rata-rata dibagi simpangan baku itu rumus substitusi. Maka fungsi probabilitas sudah transformasi ke fungsi distribusi normal standar dengan nilai Z-nya sama dengan sumbu Z, rata-rata nu, demikian sedemikian hingga menghitung probabilitasnya. Sekarang P-nya bukan X-nya probabilitas, tapi probabilitas sudah Z. Z antara min A sampai 0. Itu ke kanan, antara itu berarti ke kiri. Sebelah kiri dari rata-rata ke 0 ke kiri sumbu tegak. Itu hasilnya itu setengah. Sedangkan yang luasan kanan dari 0 sampai ke A, luas bagian kanan. Untuk menghitung probabilitas variabel antara Z lebih besar 0 dan lebih kecil A dapat digunakan tabel distribusi norma standar sebagai. Jadi dasar menghitungnya dalam tabel distribusi norma standar itu tuh Z-nya dari 0 sampai bilangan tertentu hanya ke kanan. Kenapa? Bagaimana kalau suruh menghitung probabilitas Z
lebih besar min 2,1 dan lebih kecil 0. Karena simetri, maka menghitungnya sama saja ketika menghitung antara 0 sampai Z-nya sampai 2,1. Jadi yang dianggap di dalam tabel itu yang positif, kalau betul nanti ditransformnya ke yang positif. Dengan melihat tabel distribusi normal standar sebagai berikut. Kolom pertama, kolom paling kiri, menunjukkan nilai Z dari awal 0,0, 0,1 sampai ke bawah, sampai paling bawah 3,9 paling. Jadi paling besar itu nilai Z itu nanti 3,9, hampir mendekati 4. Itu kolom pertama. Baris pertama paling atas menunjukkan nilai Z 2 digit desimal. Dari angka nilainya 0 sampai 9. Jadi kalau Anda suruh menghitung probabilitas Z lebih besar 0 sampai 2,15. Jadi pada kolom pertama 2,1, cari 1 ditarik pada 0,1, pada baris pertama garis angka 5. 0,1. Jadi tarik vertikal ke bawah, kemudian vertikal mendatar ditarik bertemukan dengan 2,1. Itulah yang di dalam pertemuan itu adalah nilai luasan, yang nilai probabilitasnya nilainya Z antara 0 sampai 2,15. Jadi memang Anda harus melihat tabel harus tangan. Tabel itu karena untuk menghitung nggak perlu hitung-hitungan, dengan hitung-hitungan hanya membaca tabel. Jadi membaca tabel penting sekali. Jadi kalau udah tahu menghitung probabilitas itu semenit bisa, karena Anda bisa baca tabel. Angka-angka dalam tabel menunjukkan nilai probabilitas yang merupakan luasan di arsir. Jadi kalau kita bertemu pada kolom 1 2,1, cari 1. Kemudian ditarik, Anda mau mencari nilai probabilitas dari 0 sampai 2,15. Maka kolom 1 2,1 dili, nah 0,1 dulu, kalau pada basiman 0 pada angka 5 ditarik ke bawah vertikal dan ditarik mendatar horizontal pada 2. Nanti ketemu tengahnya itu merupakan nilai probabilitas. Di dalam tabel itu nggak ada 0, misalkan 435. 403 itu bukan sebenarnya 0,435. Jadi kalau nilai probabilitas kan nggak mungkin ribuan, nggak boleh satu, jadi adanya desimal 0, nah dalam tabel merupakan desimal. Jadi nilai probabilitas yang ke kanan antara 0 sampai 3 itu setengah. Dan tabel tertera di dalam luasnya itu misalkan Anda dari nilai Z dari 0,0 kolom pertama ke bawah sampai 3,9 sampai ke kanan sampai 0 itu ketemu luasnya itu 0,5000. Yang sesungguhnya bukan 5.000, sesungguhnya 0,5 karena luas ini dari 0 sampai 3,9 itu setengah. Ini setengahnya, sebaliknya juga setengah. Nah di dalam kalau yang ke kanan ini ya, pada gambar di atas ini ke kanan ini, probabilitas antara 0 sampai 39. Baik. Contoh menghitung probabilitas distribusi kontinu dengan tabel. Misalkan Anda suruh menghitung nilai probabilitas dari 0 sampai 2,115. Nah, caranya menghitung nilai Z dapat dilihat pada kolom pertama dari angka 0,0 turun. 0,0 turun sampai ke batas 2,1. Jadi 0,0 turun ke bawah, ini bukan 0,5, 0,0 turun ke bawah sampai berhenti 2,1. Dan pada baris pertama dari angka 0 ke kanan sampai ke angka 5, ditarik garis dari angka 5 tarik ke bawah vertikal, dari angka 5 ke bawah sampai batas angka yang Z itu 2,1 pada kolom pertama, ditarik mendatar 2,1. Mendatar atau horizontal. Sehingga kedua garis tersebut tegak lurus bertemu pada angka tabel 4842 yang sesungguhnya merupakan nilai probabilitas, maka nilai probabilitas antara Z0 dan 2,5 adalah bukan 4 tapi 0,4842. Karena nilai probabilitas di kontinu merupakan luasan yang diarsir. Jadi ini 0, luasnya 0,4842. Ini P ini dari 0 sampai 2. Ini 0,4 dalam tabel 0,4842. Baik, selanjutnya bagaimana kalau Anda mau menghitung
probabilitas antara min, x, z lebih besar. Ini sudah diterangkan kemasan. Z lebih besar min 3,9 dan 3,9. Jadi nilainya pasti 1. Karena tadi sebelah kiri 0,1, sebelah kirinya lagi juga ini 0,5, maka hasilnya kalau dianu hasilnya 1. Kalau ini yang tadi antara ini memang 0,48. Ini dari 0 sampai 2,15. Selanjutnya bagaimana menghitung kalau negatif? Probabilitas Z lebih besar. Min 1,86 berarti kan di sini posisinya. Sampai Z-nya 0. Nggak mungkin kan di dalam tabel ini. Tapi sama aja Anda menghitung dari 0, Z-nya sampai 1,86. Jadi karena simetri. Sama. Jadi ini berarti ngitungnya sama. Dari kolom pertama ditarik dari angka 0,0 ke bawah sampai 1,8. Kemudian pada baris pertama ditarik garis horizontal, pertemuan garis vertikal yang ditarik ke bawah dari angka 6 kan 0,86, 6 ke bawah ketarik, kemudian dipertemukan pada baris 1,8. Titik pertemuannya itu sehingga boleh angka 4686 itu bukan ini 0, karena luasan. Probabilitas tentang luasan probabilitas nggak mungkin lebih 4000, pasti 0, karena probabilitas setengah aja separuhnya dari 0 sampai 3,9 itu setengah berarti 0,4686. Jadi berarti ini 0, kemudian bagaimana kalau menghitung Z-nya antara negatif dan positif angkanya berbeda? Maka dapat dipecah menjadi positif semuanya. Anda menghitung nilai Z dari 0 sampai 100 kok 1,50 ditambah karena yang negatif sama dengan positif, cara ngitungnya ditambah probabilitas dari 0 Z sampai 1,6. Secara anom ini ketemu yang ini Z antara 0 sampai 1,5 ke 0 dengan cara tabel dibaca 0,4332 dan yang Z ini dari 0 sampai Z ini 0,465. Ini yang benar ini adalah daerah negatif, cara ngitungnya yang positif, hasilnya dijumlahkan. Selanjutnya, nah ini sebenarnya Z negatif ini di sini, tapi dijumlahkan. Cara ngitungnya dianggap yang positif. Nah, caranya sama karena simetri ini dijumlahkan ketemu 0,8988. Selanjutnya bagaimana kalau menghitung Z antara 1,40 dan Z 2,6. Kalau kita lihat Z-nya positif semua, 1,40 di sini, 1,2 ini dari 0 ke sini setengah. Maka Anda menghitung dulu dari 0 sampai 2,65 ini dari dikurangi Z 1,40. Jadi menghitung probabilitas, nilai probabilitas kurang Z kurang dari 1,96 berarti kurang dari sini. Yang ini cara analog menghitung dari ini berarti ada 2 dikurangi. Anda menghitung probabilitas dari 0 sampai 2,65 dikurangi probabilitas dari 0 sampai 1,40. Hasilnya dengan tabel dikurangi, jadi luasan yang dari sini ke sini dikurangi yang kosong. Hasilnya ini adalah 0,0768. Bagaimana kalau menghitung probabilitas Z lebih kecil dari 1,96? Kalau kita gambar sebenarnya sini. Ini setengah, tinggal maka probabilitas lebih besar. 1,96 itu dari sini ke 0 itu setengah ditambah ini salah nih ya, ditambah. Ini ditambah probabilitas dari 0 sampai 1,9. Karena ini ditambah ya. Maka ketemu ini ditambah. Maka ketemu 0,9950. Ini salah ini ya. Untuk menghitung kembali nilai Z sekarang dibalik. Oh, ini lebih besar sebenarnya betul. Bagaimana kalau saya baca kalau lebih kecil dari 1, berikan ke kiri yang kosong. Tetapi kalau lebih besar jadi lebih besar 1. Jadi yang ke sana. Berarti ngitungnya dari 0,5 dikurangi yang kosong. Jadi ini betul. Yang setengah semuanya dihitung probabilitas dari 0 sampai 1. Jadi hasilnya 0,0250. Tapi kalau hitung probabilitas Z kurang dari 1,96 berarti setengah ditambah ini. Baik, nomor 7. Untuk menghitung kembali nilai Z apabila diketahui nilai probabilitasnya, luasannya diketahui. Misalkan luasnya 0,4931. Maka dalam mencari
angka 0,4931 dengan cara langkah sebaliknya dapat ditemukan dari nilai Z dari tabel angka, dicari di dalam tabel itu cari 4931. Kalau nggak ada yang mendekati, ditarik garis tegak lurus mendata, diperoleh angka nilai 2,4 dan ditarik angka di sini ke atas dari angka 49 ke atas, lurus ke atas diperoleh angka 006, berarti 0,6 sehingga diperoleh nilai probabilitas antara Z lebih besar 0 sampai 2,46. Nilai probabilitasnya adalah cocok 0,4931. Sekarang contoh soal. Contoh 1, berat bayi yang baru lahir rata-ratanya itu yang lahir itu adalah 3.750 gram dengan simpangan baku rata-ratanya simpangan baku ya, simpangan itu yang simpangan dari rata-rata 325 gram. Jika berat bayi didistribusi kembali ini keterangan syaratnya jika berat bayi berdistribusi normal, kalau tidak normal tidak bisa ditransformasi ke normal standar. Maka dengan ada statement jika berat bayi berdistribusi normal, maka bisa ditransformasi ke distribusi normal standar, sehingga bisa menghitung probabilitas bisa dengan tabel, tidak perlu dengan perhitungan integral. Pertanyaannya berapa persen bayi yang beratnya lebih besar dari 4.500 gram? B, berapa bayi yang beratnya antara 3.500 gram dan 4.000 gram. Jika semuanya ada 10.000 bayi, nanti probabilitasnya kali 10 bayi. Berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram? Jika semuanya ada 10.000 bayi. Yang D, berapa bayi yang beratnya 4.250 gram? Ini sama dengan ya. Jika semuanya ada 5. Jadi ini sama dengan, beratnya sama. Nggak lebih besar. Nanti berarti harus diperlonggar. Jawab yang A. XI berat bayi dalam gram. Rata-ratanya new yaitu diketahui 3.750 gram. Simpangan bakunya 325 gram. Dengan menggunakan transformasi ke distribusi normal standar ke sumbu Z, maka harus transformasi substitusi Z sama dengan XI min new dibagi to. X-nya tadi 4.500. Nah, maka di sini new-nya 3.000 itu sama. Maka kita substitusi Z sama dengan nanti akan menjadi Z. Z sama dengan X-nya diganti 4.500, rata-ratanya 3.750 dibagi simpangan baku ketemu 2,31. Maka untuk menghitung berapa nilai probabilitas X yang beratnya lebih besar 4.500 berarti sekarang udah ditransformasi ke bukan X lagi ke Z. Tadi 4.500 menjadi 2,31. Maka dengan tabel kita gambar itu lebih besar dari 2, berarti yang ke sana. Nah, karena dari 0 sampai 2 itu setengah. Maka setengah dikurangi dari 0 sampai 2,31 yang ini dicari dalam tabel. Nah, di sini maka nilai untuk menghitung nilai probabilitas lebih besar dari 2,31, 0,5 dibagi nilai probabilitas antara 0 dan 2,31. Ini dicari kolom pertama 0,0 tarik ke bawah sampai angka 2,3. Kemudian pada baris pertama atas ada 0 angka 1 tarik ke bawah ketemu pada sejajar karena pada 2,3 ketemulah nilai 0,489, maka dikurangi maka jumlah bayi yang beratnya lebih besar 0,0404. Di sini kalau dikalikan persentase kan 100 menjadi 4%. Bayi yang beratnya lebih besar dari 4,5 kilo. 4%. Nah, sekarang yang B, berapa probabilitas yang antara 3,50 3.500 lebih besar dan lebih kecil 4,5 kilo. Atau artinya berapa probabilitas bayi yang lahir 3,5 kilo lebih besar 3,5 lebih kecil 4,5 kilo.
Maka kita ada 2 set. Set 1 ketika X-nya dimasukkan 3.500 dikurangi rata-rata bagi simpangan baku ketemu min 0,000 min 0,77 sebelah kiri 0. Kemudian set 2-nya sudah dihitung ketemu 2,31. Jadi sudah ditransformasi ke set, tadinya X, sekarang probabilitas setnya lebih besar dari min 0,77 dan lebih kecil 2,31, berarti ini yang negatif nggak ada dalam tabel. Maka sama saja kalau menghitung setnya dari 0 sampai 0,77 ditambah dari 0 sampai 2,31. Ini kalau dicari ketika pada kolom pertama set itu 0, berhenti ke 0,7. Kemudian pada baris pertama cari pada angka 7, tarik ke bawah sama disesuaikan 0,7, maka ketemu ini 0,2794. Nanti di tabel cuma 2794. Sesungguhnya 0, selanjutnya ini karena ditambahkan ya. Antara 0 sampai 2, sudah ketemu tadi 0,479 kalau dijumlahkan maka 0,7690. Jadi jumlah bayi beratnya antara 3,5 kilo dan 4,5 kilo, karena tadi jumlah bayi ada 10.000, ya kalikan 10.000, kira-kira ada 7.690 bayi pada satu daerah. Nah, jadi ini antara 0 sampai negatif itu nggak bisa, harus ditransfer ke kanan. Tapi luasnya dihitung, makanya ini tambah ini. C. Tentukan nilai probabilitas X lebih kecil sama dengan 4.000. Jadi harus ada, karena itu kan tidak ada sama dengan, dalam teori hanya lebih kecil atau lebih besar saja, maka dikasih kelonggaran supaya lebih kecil sama dengan terpenuhi, ini ditambahi kelonggaran 0,5. Jadi soalnya diganti berapa probabilitas yang kurang dari 4,0,5. Nah ini sebagai bahan substitusi, maka substitusinya ini XI-nya 4.000,5 kurangi rata-rata garis bangun ketemu 0,77. Maka soalnya probabilitas kurang dari 4.000,5 menjadi probabilitas kurang 0,77. Kurang dari 0,77 gambarnya kurang dari ini 1,07 di sini kira-kira. Nah, ini dari signal ini setengah, maka tinggal hitung dari 0 sampai 0,77. Nah, jadi setengah yang ini ditambah dengan dari 0 sampai 0,7 ini dari tabel. Dari tabel ketemu ditarik dari 0,0 pada kolom pertama sampai 0,7, kemudian pada baris pertama ditarik angka 7 ke bawah, nah ketemu nilai 0,2794 dijumlahkan 0,7794. Jadi jumlah bayi yang lahir lebih kecil sama dengan 400 gram berjumlah kira-kira kalikan 10.000 kira-kira 7.794 bayi. Ini termasuk masyarakat adalah sehat, sejahtera, lahirnya rata-rata sebagian besar itu 4 kilo. D. Bagaimana kalau tadi lebih kecil sama dengan, kalau nilai tentu probabilitas yang lahirnya tepat sama dengan 4 kilo 250 gram tepat. Berarti harus dipelonggar ke kanan atau ke kiri. Yang ke kanan ditambah 4.250,5, yang ke kiri dikurangi 0,5. Maka artinya, maka di sini variabel kontinu nggak mungkin berapa probabilitas X, itu namanya diskrit. Kalau kontinu harus dalam interval. Maka pertanyaannya probabilitas X sama dengan 4.250 gram harus dibawa ke menjadi distribusi variabel kontinu menjadi probabilitas X lebih besar 4.249,9 dan lebih kecil 4.000,5. Pasti ini yang tengah pasti X terjamin 4.000 gram. Jadi ini ada 2 set. Set yang pertama ini 4.000 kilo 4.250 gram, 5 dikurangi rata-ratanya dibagi 9 ketemu positif 1,53. Nah, sekarang yang 4.000 berat 0,5 dikurangi rata-rata ketemu 1,5. Jadi selisih sedikit itu. Nah, kalau kita gambar yang sebelah kanan setnya ketika set 1,4 yang hanya 1 digit. Bisa dilihat. Maka dengan cara yang sama, jadi sini untuk menghitung yang diarsir yang 0 dari 0 sampai 154 ini dikurangi 0 sampai 153. Maka yang pertama di sini
dari 0 sampai 54. Jadi Anda mencari dari kolom pertama, kolom itu turun dari 0 terus jalan sampai 1,5. Kemudian ditarik mendatar sejajar dengan atas yang berangka dengan angka 4. Ditarik ketemulah nilainya 0, di sana di tabel itu 4383, tapi masukkan di sini karena luasan probabilitas maka 0,4383 dikurangi dari 0 sampai 53. Jadi Anda dari kolom pertama itu Z dari 0, turun ke sampai 1,5 juga. Kemudian pada baris pada angka 3 turun ke bawah bertemukan dengan 1,5 ketemulah angka 4370, tapi dihitung di sini 0,4370 dikurangi ketemu 0,0012. Jadi jumlah bayi yang beratnya persis sama dengan 4.200 gram ada, ini dikalikan 9.000 ada 6 bayi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, merdeka belajar. Semoga bisa diambil pelajaran. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.